Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Hari ini dalam misa 29 Desember 2024 ini kita umat Keuskupan Agung Merauke memulai perjalanan rohani selama tahun Jubilium 2025. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, semakin bersaudara satu dengan yang lain, dan semakin berbela rasa. Dan pada kesempatan ini dalam pesta keluarga kudus ini, mari kita juga mohon agar Kristus hadir di keluarga kita masing-masing, mendampingi perjalanan kita, persiapan kita dengan penuh pengharapan. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saya sendiri bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan saya sungguh. Oleh sebab itu saya memohon kepada dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setiap tahun pada hari raya Paskah
Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu hari ketika ayahnya pulang dari pekerjaannya, si Joni yang masih kecil, bukan Joni yang ini, dia bertanya, "Ayah, berapa penghasilan ayah dalam 1 jam?" Sang ayah terkejut dan berkata, "Dengar, Nak, baru dan engkau punya ibu itu tidak tahu. Jangan ganggu ayah sekarang. Ayah capek." "Tapi ayah, tolong beritahu saya, berapa penghasilan ayah dalam 1 jam?" Anak itu bersikeras. Sang ayah akhirnya menyerah dan pokoknya asal menjawab untuk memuaskan si Joni. 100.000. "Baiklah ayah," lanjut si Joni, "bolehkah saya pinjam 50.000?"
Sang ayah mulai marah dan menjawab dengan suara keras, "Oh, jadi itu alasan kamu bertanya berapa penghasilan ayah? Sekarang pergi tidur sana, jangan ganggu ayah lagi." Tetapi ketika semakin malam, sang ayah memikirkan apa yang dikatakannya dan mulai merasa bersalah. Jangan-jangan si Joni memang membutuhkan uang untuk membeli sesuatu. Akhirnya dia pergi ke kamar anaknya. Dia bertanya, "Nak, sudah tidur dah?" "Belum, ayah." "Kenapa?" jawab sang anak. "Ini uang yang kamu minta tadi," kata sang ayah. "Terima kasih ayah," jawab si Joni dengan mata berbinar-binar sambil menerima uang itu. Lalu si Joni merogoh di bawah bantalnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Nah, sekarang sudah cukup. Sekarang aku punya 100.000, katanya kepada ayahnya. Lalu si Joni berkata, "Ayah, bisakah aku membeli waktumu 1 jam untukku?" Ayahnya tertegun, matanya berkaca-kaca ketika dengan diam dia memeluk anaknya. Dia sadar selama ini dia kurang memperhatikan anaknya. Maka anaknya bertanya, "1 jam berapa ayah? Saya mau beli waktumu." Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, lupa bahwa prioritas yang utama adalah keluarga. Injil hari ini memiliki pesan yang sama, pesan untuk ayah itu dan juga untuk kita semua, bahwa kita perlu menginvestasikan lebih banyak waktu kita kepada keluarga kita. Keluarga menjadi yang sangat penting, bahkan mungkin yang terpenting dalam kehidupan kita. Tadi dalam Injil kita dengar cerita tentang Yesus yang sudah berusia 12 tahun. Usia 12 tahun itu bagi laki-laki Yahudi itu menjelang upacara bar mitzvah. Dengan upacara bar mitzvah itu, seorang anak laki-laki akan menjadi seorang yang mulai bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Nah, kalau kita menyebutnya akil balik, ketika seseorang mulai beranjak semakin besar dan mulai mengerti tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan untuk tradisi Yahudi, maka sejak saat itu dia diharuskan untuk menaati hukum dan punya kewajiban untuk ziarah setiap tahun ke Yerusalem seperti pria Yahudi lainnya. Maka kita mengerti kenapa baru umur 12 tahun Yesus diajak berziarah ke Bait Suci di Yerusalem. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita pun kita tahu bahwa seorang anak mulai beranjak dewasa ketika dia berhenti bertanya dari mana dia berasal dan mulai tidak lagi bertanya kemana dia akan pergi. Nah, seperti yang kita lihat dalam kisah Injil ini, Yesus pun demikian.
Ketika anak mulai beranjak dewasa, maka kalau dia pergi, kadang-kadang sudah tidak pamit lagi. Dia pergi saja, merasa saya sudah besar. Kenapa Bapak Mama mesti atur-atur saya? Nah, mungkin Yesus pun merasa demikian, sehingga dia tinggal di bait Allah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ketika orang tuanya menyusulnya setelah dicari di mana-mana, apa yang dia katakan kepada orang tuanya? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, saudara-saudari yang terkasih, bahkan keluarga kudus pun tidak lepas juga dari ketegangan dan kesalahpahaman. Jangan pikir kalau karena ini keluarga kudus, Yusuf, Maria, Yesus keluarga kudus lalu bebas dari masalah. Tidak. Keluarga kudus juga keluarga yang sungguh-sungguh keluarga manusia, seperti keluarga kita masing-masing. Tetapi apa yang dibuat oleh Yesus? Tadi dalam Injil bagian terakhir tadi dikatakan bahwa dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus yang sudah berusia 12 tahun itu sudah tahu misinya. Maka dia mengatakan, mengapa cari saya? Bukankah saya harus tinggal di rumah Bapa? Bukankah saya ini harus berada di rumah Bapa dan melakukan urusan Bapa? Dia sudah tes rupanya. Karena dari diskusi dengan tua-tua Israel, dengan imam-imam, dia pintar sekali. Tadi dikatakan bahwa mereka takjub dengan kecerdasannya. Tetapi yang menjadi teka-teki adalah ini. Jika Yesus pada usia 12 tahun sudah siap untuk memulai misi publiknya dan jelas-jelas telah dipersiapkan dengan baik, mengapa dia harus pergi bersama orang tuanya, dididik dalam keluarga yang sederhana dan miskin itu? Kalau kita hitung, misalnya itu Yesus mulai pelayanan publiknya umur 30, berarti dia 18 tahun. Sesudah peristiwa itu dia dididik secara tersembunyi di Nazaret. Nah, apakah 18 tahun itu adalah tahun-tahun yang sia-sia? Tentu saja tidak. Di bagian akhir dari kutipan kitab suci tadi dikatakan bahwa Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi dia memang sungguh-sungguh dididik dalam keluarga yang manusia, mengingatkan kita juga akan tanggung jawab bagaimana mendidik anak-anak kita supaya seperti Yesus ini bertambah besar, bertambah nikmatnya, makin dikasih oleh Allah dan makin dikasih juga oleh sesama. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, kita juga perhatiin anak-anak, apalagi anak-anak Papua, dibiarkan bermain dari pagi sampai pagi.
Pokoknya terserah kemana, nanti mau makan dia cari di dapur sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa bertanya dari sini, apa yang membuat sebuah keluarga itu kudus? Apa yang membuat keluarga kudus? Tentu kehadiran Tuhan di tengah keluarga, seperti Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Nah, mari kita bertanya, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Ada kebiasaan doa bersama? Kalau pergi ke gereja hari Minggu sama-sama kah? Atau ya sudah, anak pergi sendiri, Mace pergi sendiri, Pace pergi sendiri, atau sudah Mace dan anak-anak pergi gereja, Pace pergi Mace. Dan seringkali kita lihat seperti itu. Lebih banyak ibu-ibu di gereja, lebih banyak ibu-ibu di kegiatan lingkungan. Lupa bahwa kita sebagai satu keluarga. Nah, apakah Tuhan sungguh-sungguh tinggal di keluarga kita? Kalau Tuhan tidak tinggal di keluarga kita masing-masing, maka hal-hal lain yang akan tinggal, yaitu apa? Keserakahan, materialisme. Kita cuma kejar uang, kejar harta, cari duit, lupa akan Tuhan. Nah, lebih parah lagi kalau Sophie yang tinggal di keluarga. Nah, kalau Sophie yang tinggal di keluarga, maka yang ada bukan keluarga kudus, tapi yang ada piring terbang, kapal melayang. Yang kedua, apa yang membuat sebuah keluarga sungguh-sungguh baik? Tadi dikatakan bahwa Tuhan tinggal di keluarga. Nah, biasanya sebuah keluarga itu baik kalau dia yang pertama dia dekat dengan Tuhan, ada hidup doa, diajarkan nilai-nilai Injil di dalam keluarga itu. Lalu yang kedua, mereka dekat satu sama lain. Ada kerukunan, ada kebersamaan, bukan cuma soal kebersamaan, tetapi bagaimana sungguh-sungguh saling mengasihi, saling mengampuni. Nah, ini yang paling penting, saling mengampuni. Kadang-kadang keluarga kita itu konflik berlarut-larut karena tidak mau mengampuni. Dan yang ketiga, dekat dengan sesama. Mari kita lihat keluarga kita, apakah dekat dengan Tuhan, apakah kita dekat satu sama lain, apakah juga dekat dengan sesama, atau setiap kali pakai lain dengan tetangga. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan hari ini mengingatkan kita dan menantang kita untuk menghargai dan berinvestasi pada kehidupan pribadi kita dengan keluarga kita. Kita boleh sibuk dengan pekerjaan, dengan kegiatan-kegiatan, tetapi keluarga itu tetap nomor satu. Pernah ada cerita seorang ibu yang gila karena hari Senin dia libur Maria, hari Selasa kerahiman, hari Rabu WK, hari Kamis latihan kur, hari Jumat memang dia rajin di gereja, tetapi dia gila dari keluarga.
soal keseimbangan. Bagaimana kita juga memberi perhatian pada keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini di gereja-gereja lokal dipromulgasikan tahun jubileum yang bertema kesiarahan pengharapan. Dengan tinggal di dalam keluarga, Kristus Yesus juga tinggal di keluarga kita masing-masing. Dalam suka dan duka, dalam jatuh dan bangun, Ia menyertai pesiarahan keluarga kita. Semoga pesiarahan kita juga menjadi pesiarahan yang penuh pengharapan dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Menutup renungan ini, saya ajak Anda untuk mengingat sebuah sinetron yang terkenal beberapa tahun yang lalu. Kalau masih ingat, Keluarga Cemara. Lirik lagunya berkata demikian: kata yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Nah, bagaimana menurut Anda? Benar atau tidak? Menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Dan sebelum kita melanjutkan pembaharuan iman kita akan mohon berkat untuk keluarga kita masing-masing. Pastor akan berkeliling memercikan berkat kepada keluarga